Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini mungkin saya perdana kalinya untuk mencoba tampil, karena ada beberapa pesan dari ikhwan agar lebih objektif dan ruhi. Cuma tetap saja sebaiknya continue atau piece to piece bertemu, itu lebih baik dalam perjalanan penelaahan pendalaman agama. Sebelumnya saya minta maaf karena saya bukan yang terdalam, kecuali Allah itu sendiri. Kemudian semoga salawat dan salam tetap Allah limpahkan kepada guru jati diri kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap pada jalur yang saya jalani hingga saat ini, itu Pantauhid. Untuk momen pertama ini mungkin pas selesai pengkajian Dijan, kita ke kitab-kitab berikutnya. Namun dalam hal ini kita akan memberikan ringkasannya aja. Jadi begini, sifat Allah itu 20 yang dipaparkan oleh ulama-ulama muwahhidin sejak zaman Imam Fudola, gurunya Syekh Ibrahim Bajuri. Sebetulnya sifat Allah itu tidak 20 ya, banyak. Seperti Asma Husna juga tidak 99, tapi banyak. Artinya semua jenis husnu ya, sifat husnuwiyah, asma husnuwiyah, af'al husnuwiyah, zatnya husnuwiyah, asrarnya juga husnuwiyah, akhlaknya juga husnuwiyah, jaiznya juga husnuwiyah. Jadi saya melihat objek uluhiyah ketuhanan dari ajaran para muwahhidin itu melalui 7 jalan. Pertama, zat gak perlu kita pikirkan, tapi pikirkan dulu ajaran tentang sifat Allah yang 20 dulu. Bukan melarang untuk lebih tahu ke depan, minimal 20 dulu. Kemudian kita harus mengenal sifat, af'al, asma, asror, jaiz, akhlak, baru ke sana zat. Itu dalam suluk yang pernah saya lakukan dengan segala kedoifan yang saya miliki. Kehati-hatian juga adalah bekal utama untuk mendapat pewarisan rasa dari Nur Madinah. Macam rasa khauf dan khosyah itu lebih utama dalam pencarian masalah internalisasi akidah. Maaf kami yang bodoh, tetapi semoga Allah menyertai kita dengan ilmu. Seperti tadi dikatakan, sebelum kita mengenali Allah, kita kenali dulu asmanya, sifatnya, jaiznya, akhlaknya, asrornya, baru zat. Nanti dengan sendirinya itu urusan internal antara qabul atau penerimaan seseorang pencari Tuhan dengan Tuhannya. Untuk kali ini
kita ikuti dulu apa yang dipesankan oleh Imam Fudola, itu melalui sifat 20. Orang mengenali Allah dengan cara mengenali dirinya sendiri, tetapi bukan berarti kita adalah Tuhan, karena potensi dan etika kita bukan potensi ketuhanan dan juga bukan etika ketuhanan. Kita hanya manusia ya, hanya manusia, tidak lepas. Ketika kita diuji potensi, maka kudrat kita berbeda dengan kudrat yang dimaksud oleh guru besar kita, termasuk jalur Asy'ari ke sana. Kita takut lepas dari itu juga karena memang guru besar Sunni dalam akidah beliau. Kemudian untuk lebih mendalam lagi, guru-guru tauhid kita, para muwahhidin, mengajarkan sebelum mengenali sifat 20, orang itu diarahkan untuk mengenali diri ya, yaitu mengenali akalnya sendiri. Mengenali adat yang ada dalam dirinya sendiri, baru mengenali Allah melalui syariat. Jadi kalau guru saya ada yang bicara kejar hakikat melalui jalan syariat, jangan tinggalkan syariat, jangan lupai kulitnya, karena buah jeruk pun tanpa kulit pasti hancur, gak bakal bisa matang. Maaf, hanya untuk area kesadaran di jalur ini aja. Para guru tauhid mengajarkan agar kita mengenali akal kita sendiri, adat kita sendiri, baru mengenali Allah lewat syariat. Untuk masalah akal, ulama tauhid memberikan sebuah pandangan tentang tanggapan dirinya terhadap akalnya. Akal itu berfungsi untuk membedakan A, B, C sampai Z, atau membedakan benda, membedakan warna, membedakan suara dan lain-lain. Itu fungsi akal, seperti yang telah banyak orang tahulah. Nah, tauhid mendidik akal yang tadinya tabi'i itu agar menjadi goriji, artinya mengenali Tuhan. Dari dasar basic akal itu dikenalkan kepada keadaan lingkungan, keadaan diri, dan di situ dikenalkan kepada pencipta. Itulah tauhid, mengajak akal untuk mengurai dirinya hingga kepada pencipta, mengobservasi dirinya hingga mengenali pencipta. Timbullah si akal itu mulai menatap hukum alam ya, dengan seleksi alamnya, kemudian dirinya sendiri, di mana dirinya itu adalah wujud. Adanya itu karena ada orang tua, dan orang tua itu ayah dan ibu. Nah, ini namanya wujud yang bersandar. Jadi secara jasmani kita ada itu wujud hidopi, artinya wujud yang bersandar secara asbab kepada orang tua atau pendahulu. Tanpa ada mereka, dalam rencana memang tidak akan ada, karena memang Allah mentahsis, menentukannya seperti itu. Jadi kita masuk, akal kita akan masuk dulu pertama kali ke gerbang area hukum adat, adat alam yang dibuat oleh tahsis Allah itu sendiri, atau ketentuan Allah sendiri. Pertama, ada wujud bil wujud, adanya saya karena adanya orang tua saya. Itu juga tahsis dari Allah ya, ketentuan. Kemudian wujud bi admin, ada karena ada sesuatu yang tidak ada. Seperti misalnya saya lapar atau tidak kenyang karena emang tidak ada nasi. Adanya rasa lapar karena memang tidak ada nasi gitu, atau makanan. Itu wujud di admin. Itu juga termasuk hukum adat, tahsis juga dari Allah, ketentuan juga dari Allah.
cabang-cabangnya. Takhsis banyak sekali, ada yang am, ada yang khusus takhsis juga ya. Maaf. Kemudian admun bi admin, bodohnya saya alias tidak punya ilmu, tidak ada ilmu dalam hati. Bi admin sebab tidak ada niat mencari, itu admun bi admin. Ada juga admun bi wujudin, tidak adanya ilmu dalam hati saya karena ada halangan untuk mencari ilmu, entah cacatlah dan lain-lain, atau memang waktu menghijab, atau memang kerjaan, banyak orang dengan jalan masing-masing. Namun semuanya itu hukum asbab wal akibat yang memang ketentuannya sudah Allah ketahui. Minimal mengenali 4 jalan, yaitu wujudun bi wujudin, wujudun bi admin, admun bi admin, admun bi wujudin. Itu tertera di kitab Sanusiah halaman 9 kalau nggak salah. Setelah akal mengenali adat yang ada dalam dirinya, akal berpikir ini hasil siapa sih? Sebetulnya akal sendiri tidak pernah merencanakan, bahkan aku ada bukan karena pesan, bukan karena memang bisa membikin diri sendiri, tidak, karena aku tahu siapa aku. Penuh keterbatasan sekali. Begitu dalam idian seseorangnya, dalam pengakuan terdalam tentang perbedaan antara kita dan Tuhan. Ini pantauhid, maaf, pantauhid. Jadi apa adanya aja yang ada di pantauhid ini. Kemudian setelah mengenali 4 dasar hukum adat tadi, kita kembali ke hukum akal. Kalau hukum adat itu isbatu amrin li amrin au nafyuhu an, menetapkan 4 perkara tadi ya, wujudun bi wujudin, wujudun bi admin, admun bi wujudin, admun bi admin. Menetapkan keempat perkara itu karena biwasitoti tikror, karena sering terjadi akhirnya kita ikut mentaksis, setuju dengan keadaan itu bahwa itulah hukum alam. Karena ada rasa yang menyaksikan keempat perkara itu, ikut bersaksi ada dalam kehidupan, maka itu termasuknya hukum adat ya, yang kita terima, kebiasaan yang kita terima, yang kita qabul, yang kita idian, bagian daripada hukum alam kalau banyak orang umum mengatakan dan menerimanya. Kemudian kita pergi ke akal dan hukum akal. Secara fungsi akal itu untuk membedakan, secara basic adalah bagian dari nur, tetapi dia punya fungsi yang bisa memposisikan apa yang dia lihat beda. Itulah kelebihan akal yang Allah ciptakan ya untuk kita. Kemudian akal tiba-tiba sekolah kepada lingkungan, dia mulai masuk ke area tabi'i, artinya mengenali hukum sebab dan akibat, dengan sendirinya akan mengerti tentang hukum adat kalau memang akalnya sehat. Semoga ya, kalau memang akalnya sehat. Kemudian apa sih hukum akal itu sendiri? Sebetulnya sudah saya kupas ya di konsen sebelumnya. Hukum itu isbatu amrin li amrin, menetapkan perkara atau menghapus ketetapan. Itu untuk hukum akal, hukum adat, hukum syarak, sama arti hukum seperti itu, penetapan atau membuang ketetapan. Kemudian hukum adat tadi dikatakan isbatu amrin li amrin au nafihu an, menetapkan atau menghapus ketetapan tentang sesuatu yang biasa terjadi, biwasitoti tikror. Nah sekarang hukum akal menyatakan isbatu amrin li amrin au nafihu an min ghairi tawaqufin ala tikrorin wala wad'i wadi'in. Jadi hukum akal itu ketika akal dengan kuasa akal yang diberikan oleh Allah
dikondisikan ke sebuah area yang dia dapat bisa lihat, dia bisa dengar, lalu akal berfungsi, mengkaji juga, maka ketetapan yang dihasilkan oleh akal itu tidak menunggu sesuatu itu menjadi adat kebiasaan atau menunggu pembuat kejadian tersebut. Akal itu bersifat prediktif aja gitu. Itulah, jadi hukum akal itu dari seseorang yang prediktif, sehingga bisa menetapkan atau membaca ke depan ini mungkin terjadi atau tidak, atau mustahil. Sehingga fungsi akal itu akan terbagi ke tiga area. Pertama, ada wajib akli, ada muhal akli, ada jaiz akli. Wajib akli itu yang wajib terpahami oleh akal, muhal akli yang tidak mungkin terpahami oleh akal, kemudian jaiz akli yang mungkin bisa dipaham atau tidak bisa dipaham. Dari jaiz akli inilah akan terbuka terobosan kepada hak sesuatu terjadi di luar akal atau di luar adat. Artinya peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam jalur iman kita tentunya. Jadi kembali, sebelum tauhid semuanya, guru-guru tauhid semuanya mengajarkan tauhid, mereka itu memperkenalkan dulu tiga. Pertama akalnya, adatnya, dan syariat. Nanti syariat ada tiga, yaitu fikih, tasawuf, tauhid pada puncaknya itu. Dan tauhid sendiri memperkenalkan kepada akal dan kepada adat. Nanti ketika masuk ke tauhidnya sendiri, maka udah termasuk 1/3 syariat. Semoga ini ada manfaatnya untuk mengawali kita menyelami akidah kita sendiri. Jadi sebelum kita mendalam dalam urusan tauhid, semua guru-guru mengajarkan agar kita mengenali hukum akal dulu, hukum adat, dan nanti mendalami hukum syariat. 1/3 adalah tauhid itu sendiri. 1/3 yang kedua fikihnya, 1/3 yang ketiga adalah tasawufnya. Dan ini perjalanan hingga sampai mati. Ketika ibaratnya kita meninggal saat kita mencari ilmu, ya tidak ada ruginya lah untuk resiko nanti setelah kematian, karena kita dalam tujuan yang Allah maklum juga. Dalam pelajaran-pelajaran tauhid akan dikenalkan kepada hukum akal itu sendiri. Akal itu adalah basicnya cahaya, punya fungsi untuk bisa memprediksi suatu posisi, atas, bawah, besar, kecil, dan lain-lain. Itulah fungsi akal. Setelah itu akal dengan daya prediksinya, dia akan terkondisikan ke sebuah area pemikiran yang harus dikejar oleh akalnya, yaitu tentang wujudun biwujudin, yang ada karena sebab ada yang lain. Wujudun bi admin, satu keadaan bisa nampak ada di depan akal kalau sesuatu yang lain tidak ada. Kemudian ada admun bi admin, ketidakadaan karena ketidakadaan lagi. Kemudian admun bi wujudin. Nah, keempat perkara itu bagian dari area adat itu sendiri yang sudah para ulama muwahhid dengan akalnya mereka mengenali adat itu dengan 4 aspek tadi. Kemudian akal secara basicnya mampu melihat mungkin, wajib, dan mustahil bagi fungsi akal itu sendiri. Jadi akal melihat 4 perkara itu bisa saja mungkin akli, bisa jaiz akli, bisa wajib akli. Wajib akli itu yang harus dipahami. Nah, ada salah satu kalimat yang sering di pesantren diutarakan semacam wajibu bihaqqihi ta'ala,
dan yajibu wajib bihaqihi di dalam hak benarnya Allah. Apa al-wujudu? Sifat wujud. Sebetulnya bukan mewajibkan Allah untuk wujud, tetapi mewajibkan kepada akalnya paham bahwa dia ada. Maka akal ketika menerima kewajiban tersebut, dia dapat pahala, bukan mewajibkan Tuhan ada. Maaf, itu pesan yang pernah saya lewati juga, yang dulu sempat sih saya memahami bahwa seolah-olah Tuhan itu adanya diwajibkan akal. Enggak, kalau begitu akal sendiri di atas Tuhan. Tidak. Nah, akal setelah mempelajari 4 aspek area hukum adat, maka akal harus mengenali dirinya bahwa basic akal ketika difungsikan mampu mengurai 3 perkara. Pertama, jaiz yang bersifat mungkin dapat dipahami akal, kemudian wajib akli yang harus terpahami oleh akal, kemudian mustahil akli yang tidak mungkin dipahami akal. Karena di situ ada satu gerbang untuk menerima sebuah peranan Tuhan. Setelah itu akal akan dikenalkan kepada sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Sekian saja dulu, mohon maaf. Nafa'anallah, semoga Allah memberi manfaat li walakum, manfaat untuk saya sendiri dan untuk pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.